kami, tapi kita tidak akan merasa terganggu karena memang pengajaran ini ada hubungannya dengan eh, pendalaman kita untuk menjangkau daripada saudara-saudara kita yang terkasih, yaitu kaum atau Bani Nebayat Kedar yang bertetangga, bahkan dikatakan saudara sepupu. Sebenarnya tidak saudara sepupu kalau kita mau jujur, karena dia juga keturunan Abraham. Saudara seayah tapi lain ibu, bukan sepupu. Ya, Kalau sepupu itu saudara kan tiri, bagaimana, maaf? saudara Saudara tiri. tiri. Iya, boleh. Iya, lain bapak. Satu bapak. Malah kalau dalam orang Jawa dikatakan itu tidak tiri. Malah karena bapak. Acuannya itu bapak, enggak seperti Minangkabau, ibu gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya bahwa ternyata setelah kami dalami, Syekh Siti Jenar ini meskipun namanya pakai Siti, dia ternyata bukan seorang perempuan. Entah bagaimana jalan ceritanya nggak terlalu diunggulkan masalahnya. Apakah Siti Jenar ini ada hubungan, memang diperbolehkan dalam bahasa Arab, Syekh itu berarti orang yang terhormat ya. Sama dengan kalau di Jawa itu sinuhun gitu, yang sangat ditinggikan, dijunjung. Nanti Syekh Siti Jenar ini termasuk memang masih abu-abu karena memang dinafikan oleh para wali karena dianggap membelot untuk kepercayaan doktrin yang sudah dipakemkan atau yang sudah setujui kesepakatan dari khususnya aliran Sunni yang ada di Pulau Jawa pada saat itu dan hingga sekarang. Jadi kehebatan Siti Jenar ini benar-benar sangat memukul 9 wali songo. Sesungguhnya kalau menurut aku secara pribadi, wali itu kalau ini diakui, tidak dinafikan bahkan dieksekusi, maka wali itu 10. 10. Karena ada Siti Jenar. Kehebatannya luar biasa. Mengapa? Dari 10 termasuk dia ini adalah orang yang benar-benar dijangkau dan diurapi oleh Allah kita. Sampai-sampai dia mengatakan begini, Ingsun menyaksikan pada zat Allah itu sendiri dengan pernyataan tak ada uh, rohil kudusi melainkan di dalam diriku atau ingsun, di dalam diri ingsun. Ingsun ini adalah kata Jawa atau bahasa Jawa untuk bahasa yang sangat halus, aku menjadi ingsun. Nah, itu. Atau kalau di dalam keraton atau kerajaan, dalem, bukan dalem artinya dalam, bukan. Dalem. Dalem itu ya ingsun itu aku, tapi bahasa halus. Tapi kalau mengatakan dalem itu dia merasa menjadi kesetnya raja gitu, kurang lebih. Jadi perbedaannya pemahaman, tapi itu sama-sama bahasa halusnya. Menyaksikan pula bahwa ingsun mempunyai pengutusan yang dimaksud rohil kudusi dalam bahasa Arab. Roh kudus itu, rohul kudus itu rohil kudusi. Jadi dia merasa diurapi oleh Allah. Allah Sallallahu alaihi subhanallah ta'ala itu, SWT itu ya itu. Dia merasa seperti digenggam oleh kuasa ilahi itu yang luar biasa. Dan dia menggambarkan kuasa ilahi yang berbentuk roh yang dia rasakan itu seperti sinar terang yang putih menyala luar biasa. Tapi dia tidak merasa apa? Matanya itu tidak merasa silong sekalipun terang. Nah itu kira-kira yang diungkapkan. Nah ini menggetarkan kesembilan wali songo dan para pengikutnya pada zaman itu. Dia dianggap agak setengah gila oleh karena perjumpaan dia dengan Rohul Kudus itu di dalam bahasa dia adalah uh, Rohil Kudusi. Nah itu makanya dia akhirnya disingkirkan dengan berbagai cara. Para wali songo ini getir sekali menghadapi dia ini. Orangnya seakan-akan menjadi kalau bahasa Bataknya dianggap parbada atau keras kepala yang nggak nggak terukur begitu. Dan sehingga para wali ini mengadakan suatu kesepakatan rapat paripurna yang luar biasa untuk memutuskan
anak ini mau diapakan. Akhirnya Siti Jenar ini disingkirkan, dalam arti kata bukan dibuang, disuruh merenungkan kira-kira beberapa tahun. Kalau tidak salah sekitar 3 tahun dia diberi kesempatan untuk merenungkan bahwa apa yang kau miliki ini benar-benar di luar nalar keislaman. Agama Islam tidak pernah mengajarkan atau doktrin-doktrin teologinya untuk merasakan rohulullah atau rohil kudusi itu ada di dalam oleh suatu umat, atau juga seperti kita ini wali. Tetapi itu adalah anggapan yang memang justru mengingatkan kita bagaimana ketika orang-orang yang dipanggil oleh Allah lewat Kristus ke-12 murid, ya, yang sekarang sedang kita gumuli dalam renungan pagi ini, bahwa seperti menghadapi ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama Yudaism yang pada saat itu kepada ke-12 murid. Jadi sikap atau nasib atau riwayat daripada Siti Jenar itu untuk menghadapi 9 wali dengan para pengikutnya yang luar biasa banyaknya pada zaman itu di Pulau Jawa bagian utara, khususnya di Kerajaan Demak Bintoro itu, benar-benar dia seperti zamannya para rasul yang di Mahkamah Agama. Ada kemiripannya, beda tipis. Sehingga dia memang tetap selama 3 tahun dikucilkan itu, dia tidak pernah bergoyah. Ingsun katanya, tidak akan pernah mau tunduk dengan apa yang dikatakan. Karena dia sampai tidak pernah lagi mengadakan salat 5 kali plus 2 yang disembunyikan atau disunahkan itu. Sampai dia begitu protesnya. Jadi itu sudah menurut perlawanan yang luar biasa. Nah, akhir kata dari 3 tahun itu dirangkum kembali oleh 9 wali songo atau wali 9 ini, rapat yang kedua kalinya. Sidang kedua kalinya akhirnya diputuskan bahwa dia tetap kekeh, dalam bahasa Sundanya, tetap tidak mau berubah tentang perjumpaan dia dengan Rohil Kudusi yang dikatakan ingsun sudah ketemu dengan keilahian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sinar yang luar biasa, terangnya, putihnya, tapi tidak menyilaukan. Nah, itu akhirnya diberikan keputusan yang sangat-sangat memang seperti Kristus. Serupa tapi tidak sama. Bahwa dia harus dihabisi oleh tangan-tangan suruhan daripada ke-9 wali songo atau wali 9 itu. Dalam narasumber yang lain disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang pernah berguru kepada Sunan Giri. Sunan Giri di Giri Kedaton, yaitu Giri Gajah. Akan tetapi karena kelakuannya tidak senonoh, yaitu suka mempelajari ilmu karang, ilmu sihir. Nah, ini lain daripada ini pengikutnya Siti Jenar, tapi yang membelotnya betul-betul membelot, ini tidak seperti Siti Jenar. Tetapi itu kemudian mereka juga dieksekusi. Nah, akhirnya Siti Jenar ini diserahkan kepada salah satu murid untuk menyadarkan, tapi tetap tidak mau menyadari bahwa aku tetap, karena perjumpaanku dengan Rohil Kudusi atau ingsun sudah berjumpa. Dalam kata Jawa kuno dikatakan manunggaling saliro. Manunggaling saliro. Artinya perjumpaan pribadi itu dianggap menyatu. Manunggal itu menyatu. Manunggale saliro atau umat. Jadi umat dengan Allah ini sudah menyatu dalam bentuk pengurapan Rohul Kudusi, Rohil Kudusi atau Rohul Kudusi. Nah, ini yang dia pertahankan akhirnya
Siti Jenar sudah tidak mau datang lagi ke Masjid Demak Bintoro, kemudian dilanjutkan dengan tidak mau salat Jumat, bukan hanya 5 waktu dan 2 yang disunahkan, yaitu salat jam 9-10 yang disebut duha maupun tahajud jam 12 malam itu. Bahkan tidak mau mengerjakan salat 5 waktu, murid-muridnya pun tentu saja turut kelakuan gurunya, yaitu Siti Jenar tersebut. Tentu saja ajaran ini ditentang para wali yang 9 itu. Siti Jenar diberi peringatan, namun tetap menyebarkan ajarannya hingga saat itu. Padahal para wali sedang gencar-gencarnya menyiarkan ajaran Islam sesuai dengan mazhab atau doktrin. Pemeluk agama Islam berarti orang tersebut sama dengan meruntuhkan dan merubuhkan agama Islam itu sendiri pada zamannya. Sesi Sunan dipanggil oleh Sunan Giri, Sunan dan Giri ke desa Giri Gajah untuk diajak bermusyawarah. Utusan dari Giri bernama Santri Kodrat dari Malang, Sumirang, datang menyampaikan panggilan tersebut. Akan tetapi Tuan Siti Jenar diharap datang ke Giri Gajah, kata sang utusan, tapi Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanyalah Rohil Kudusi, yaitu rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu jawaban daripada Siti Jenar. Jawaban Siti Jenar di dalam rumah tersebut. Utusan yang sudah dibekali ilmu mantik, yaitu berkata dengan cerdiknya, kalau begitu, Rohil Kudusi yang sudah menyatu dengan Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton. Tapi Siti Jenar tetap berulah. Sekarang dia tidak ada. Yang ada adalah Siti Jenar, bukan Rohil Kudusi. Utusan cepat berkata, ya Siti Jenar yang sekarang dipanggil oleh Wali Songo. Itu adalah Tuhan yang maha sejati, yaitu dalam bentuk Rohil Kudusi atau sinar terang yang tak terhingga. Meskipun kita minta kedatangannya yang sejati itu, kalau Siti Jenar tidak mau mendatangkan dan memohon dalam doa syafaat, mustahil dapat terlaksana. Utusan itu tak mau kalah, cepat dia berkata, kalau begitu Siti Jenar mohon minta datangnya bersama-sama dengan Rohil Kudusi, yaitu sinar terang ilahi yang luar biasa itu, supaya bisa berunding dengan 9 wali songo atau wali 9. Setelah disiasati demikian, barulah Siti Jenar berkenan mendatang ke desa Giri Gajah. Di dalam sidang ternyata Siti Jenar masih juga tidak berubah dari pandangan dan pendapatnya bahwa dia mendakwahkan dirinya itu, yaitu setelah berjumpa dengan sinar terang ilahi, yaitu yang dia sebut Rohil Kudusi, yaitu sesungguhnya adalah wajah Allah yang sesungguhnya dan sejati itu. Tak perlu mengerjakan salat lagi karena Khalik atau pencipta dan makhluk adalah sama. Pernyataan ini bisa membahayakan akidah dari umat Islam. Artinya sama bukan berarti manusia itu sama dengan Allah, tapi yang dipetik itu adalah dari kitab Kejadian bahwa Adam itu adalah sebagai gambar dan peta daripada Allah yang esa itu sendiri. Pernyataan ini bisa membahayakan. Kaula dan Gusti adalah sudah manunggal menjadi satu. Kaula artinya umat, Allah adalah yang perlu dijunjung tinggi, akan tetapi lewat Rohil Kudusi yang adalah dirinya itu sendiri, adalah sinar terang ilahi yang tak terperikan. Itu hanya sebagai basa-basi aja kalau tidak mengerti artinya. Yang ada hanya hakikat, demikian kata Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijogo menyaut, karena itulah Tuan atau Syekh Siti Jenar tidak mau mengerjakan salat, apa gunanya salat, kata dia. Allah dan Siti Jenar sudah menyatu dalam bentuk
penampakan dirinya, yaitu lewat Rohil Kudusi yang adalah itu sinar terang ilahi itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Siti Jenar menyembah Allah, itu berarti Allah juga menyembah Allah. Itu ajaran sesat katanya. Jangan hanya mementingkan hakikat, harus kau penuhi syariahnya supaya masjid tidak kosong. Dan para jamaah, kata Sunan Giri, tapi Siti Jenar tetap ngotot dengan pendiriannya bahwa karena perjumpaan dia secara pribadi berjumpa dengan sinar terang ilahi yang disebut Rohil Kudusi itu, namanya hanya berbuat kesia-siaan saja, kata Sunan Giri. Kalau umur itu hanya dipergunakan untuk salat, berarti waktu hanya habis untuk bersopan santun kepada Allah. Yang sesungguhnya kita harus sudah bisa menyatu, manunggaling kawula Gusti. Jadi umat sebagai insan yang diciptakan oleh Allah itu harus sudah menyatu dalam bentuk jamahan dari Rohil Kudusi itu sendiri. Itulah saudara-saudara petikan daripada pengajaran pada malam hari ini, dan itu bukti nyata bahwa Allah itu bisa memakai siapa saja. Bahwa tahun-tahun sebelumnya pengajaranku juga menyatakan bahwa ketika menyinggung kerajaan Kediri yang paling monumental, yaitu Prabu Joyoboyo itu, yang sampai sekarang perakiraan dari nubuatan ilahi itu tetap nyata terjadi. Bagaimana ada mobil pesawat terbang bahtera yang tanpa layar, yaitu menjadi kapal besi dan lain sebagainya, itu adalah bahwa Allah yang Tritunggal namun Esa bisa memakai siapa saja meskipun belum percaya diri Yesus Kristus. Yang keduanya adalah zaman perjanjian lama, bahwa Imam Bileam juga keras kepala dipertobatkan oleh Allah kita Tritunggal namun Esa itu melalui seekor keledainya yang bisa berbicara dan bisa berkhotbah. Dan itu menandakan bahwa Siti Jenar juga bisa dipakai pada zaman Wali Songo itu. Bahwa Allah itu yang kita sembah di dalam nama Yesus Hamasiah Sing Firman hidup itu adalah Allah yang sama seperti yang ada di dalam perjanjian lama pada zamannya Imam Bileam yang menodai daripada ketentuan Allah itu. Itulah kira-kira yang bisa aku sampaikan, dan kelanjutannya nanti kalau masih ada waktu, masih kita ini silakan untuk mengadakan tanya jawab atau juga ada masukan. Terima kasih, demikian Tuhan memberkati. Haleluya.